Welcome to the Base Face Network. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi kita bakal doa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, bikin doa ya Leni. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan baik. Berdoa sesuai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Coba dicek sekeliling temannya apakah ada yang tidak hadir. Hadir, Bu. Oke, kita absen dari yang pertama ya. Yang pertama ada Fauzia Ramadhani, Hadir, Bu. dari Dian Ajuanda, Hadir, Bu. Jingga Amelia, Hadir, Bu. Nadia Lorenza, Hadir, Bu. Ria Adinda. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, ada yang tahu nggak pada pagi hari ini kita bakal membahas pelajaran tentang apa? Saya, Bu. Oke, Nadia. Pada mata pelajaran ini kita membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, kita mulai saja ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu melalui pembelajaran sistem pernapasan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem pernapasan, macam-macam sistem pernapasan, dan fungsi bagian-bagian dari sistem pernapasan. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu sistem pernapasan? Saya, Bu. Oke. Menurut saya itu, Bu, sistem pernapasan itu suatu proses yang dilakukan oleh sistem organ makhluk hidup itu untuk mengolah makanan agar dapat diserap oleh nutrisi dan diubah menjadi suatu energi pada makhluk hidup. Oke, betul ya. Jadi Ibu bahas sedikit lagi, Ibu singgung lagi. Jadi sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, pernapasan ini merupakan pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu ada pengertian dari respirasi. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa saja alat-alat dari sistem pernapasan pada manusia? Nadia? Yang pertama tuh kita mulai dari mulut, Bu. Mulut, terus ke ronggongan, esofagus, kemudian ke lambung, kemudian ke usus. Waduh, gimana nih? Ada yang tahu lagi? Desain? Ayo Fauzia, boleh dilihat nih. Nih, oke Ibu bahas sedikit lagi ya. Jadi kita dimulai dari rongga hidung, lalu ke faring, selanjutnya ada laring, ada esofagus, ada trachea, ada paru-paru kanan, dan sebelah kiri yaitu paru-paru kiri, dan ada namanya bronchus di bagian tengah dan bronchiolus. Dan di bawah ini yaitu adalah diafragma. Jadi di sini kita akan bahas cara pernapasan. Jadi cara pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Jadi pernapasan dada ini dimulai dari otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi atau mengerut. Selanjutnya tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Nah, jadi pernapasan perut ini dimulai dari otot diafragma pada perut mengalami kontraksi dan diafragma menjadi datar. Jadi volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Oke, ada yang tahu macam-macam dari sistem pernapasan dan fungsinya? Bu. Oke, Lari. Jadi di sistem
sistem pernapasan itu ada dua, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Oke, kita bahas lagi ya lebih dalamnya. Jadi, macam-macam sistem pernapasan ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan juga sistem pernapasan bawah. Jadi, sistem pernapasan atas ini terdiri mulai dari hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trachea. Jadi, fungsinya untuk mengatur masuknya udara dan melindungi saluran pernapasan. Yang kedua yaitu sistem pernapasan bawah. Jadi, sistem pernapasan bawah ini meliputi bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Jadi, ada fungsinya, yaitu fungsinya untuk pertukaran gas, di mana oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Oke, Ibu akan mengasih salah satu video di mana kalian akan membahas lebih rincinya. Nah, oke, kita cek saja videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Prinisi. Kali ini kita akan membahas kelas 11 bab pernafasan atau respirasi pada materi pengertian fungsi dan jenis respirasi atau pernafasan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah respirasi. Respirasi merupakan proses enzimatik untuk mendapatkan energi. Proses respirasi meliputi pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaan energi dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan bicarakan macam dari respirasi. Respirasi terbagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob yang memerlukan oksigen dan respirasi anaerob tanpa oksigen. Contohnya fermentasi. Selanjutnya kita akan membahas macam dari pernapasan. Pernafasan terdiri dari dua, yaitu pernapasan secara langsung. Oksigen langsung berdifusi melalui seluruh permukaan kulit atau tubuhnya. Contohnya pada cacing tanah dan protozoa. Yang kedua, terdapat pernapasan tidak langsung. Pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh, contohnya pada manusia dan hewan vertebrata. Selanjutnya kita akan membahas fungsi pernafasan bagi manusia. Yang pertama adalah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, pernafasan merupakan jalur pengeluaran air dan panas. Ketiga, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, membantu berbicara, menyanyi. Kemudian yang kelima, sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Dan pernapasan sebagai indera penciuman. Oke, tadi kan sudah kita melihat dari fungsi pernapasan manusia. Ada yang ingat masih apa saja fungsi dari pernapasan manusia? Oke, ingat. Yang pertama itu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian jalur pengeluaran air dan panas. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa, membantu berbicara dan menyanyi. Kemudian sistem pernapasan terhadap benda asing yang terhirup. Dan yang terakhir sebagai indera penciuman atau hidung. Oke, terima kasih ya Dinda. Oke, sekarang Ibu akan mencoba simulasi soal. Nanti kalian jawab ya. Ibu akan membagikan satu soal untuk kalian. Oke, semuanya udah megang kertas soal? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu kasih waktu sekitaran 1 menit untuk mencari jawabannya ya.
Oke, waktunya sudah lewat dari 1 menit ya. Jadi kalian bakal nanti ditunjuk siapa saja yang akan membacakan jawaban dari yang soal ibu kas tadi. Coba Reni, silakan dibaca pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi pertanyaannya itu ada bagaimana cara kerja dari diafragma. Nah, jawaban saya, diafragma adalah otot penting yang terlihat dalam proses pernapasan dan ketika menghirup udara diafragma berkontraksi dan memperluas rongga dada, kemudian memungkinkan paru-paru untuk mengembang, udara keluar dari paru-paru. Oke, jadi sudah dibacakan dari salah satu teman kalian. Jadi setiap jawaban tadi boleh ditukar ke teman sebelah untuk saling penilaian. Jadi kalian nilai masing-masing jawaban dari teman kalian ya. Oke, sudah dinilai. Oke, Ibu ambil ya. Waduh, jawabannya sudah banyak banget ya. Dan lengkap rasanya. Oke, kita lanjut. Sudah dikumpulkan semua jawaban-jawaban, nanti Ibu koreksi. Nanti ketua kelasnya boleh ambil di kantor ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan apa saja nih materi dari sistem pernapasan pada manusia. Terus kita bakal buat untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kalian bagi tim nanti kalau diatur kelompoknya buat sendiri saja. Jadi kita akan membuat tentang alat peraga, yaitu dari sistem pernapasan. Jadi apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja pada pagi hari ini. Ketua kelas boleh pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jika sudah, nanti boleh ya yang mau bertanya lewat ketua kelas. Nanti ketua kelas kabari Ibu apa saja yang ingin ditanyakan. Jadi kita akhiri saja kelas pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu.